Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nataija fikri lil albabi hija wa hatta anhumin sama inakli kula hijabi misahli jahli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Faujah Nur Aksa SAG MH selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Hukum Pidana Islam kelas 2A. Tidak lupa pula kami akan memperkenalkan diri sebelum memasuki materi yang akan kami jelaskan. Nama saya Wahyuni Maulida NIM 2105 sebagai ketua kelompok dari kelompok 3. Dan rekan kami bernama Dian Nazira, Eri Auliana, Irma, Atika Ramadhani Tarigan, Nabila, dan Anissa Fitri Lubis. Adapun judul materi kami yaitu penerapan nilai-nilai hukum Islam di Indonesia. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam yakni bersih hukum dan aturan Islam adalah hukum agama yang membentuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Dalam bahasa Arab, istilah syarah mengacu pada hukum Tuhan yang tidak dapat diubah dan dikontraskan dengan fikih yang mengacu pada interpretasi ilmiah manusia. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat dalam surat Al-Maidah Al-Quran surat 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Mardani dalam hukum Islam, pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dari literatur barat. Beberapa istilah yang berkaitan dan terdapat dalam Al-Quran adalah syariah, fikih, dan hukum Allah. Kemudian, Ahmad Hanafi dalam pengantar dan sejarah hukum Islam mendefinisikan syariah sebagai apa? Syariah sebagai hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya, yang dibawa oleh seseorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum cabang dan amalan. Dan untungnya dihimpunlah ilmu fikih atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan atau i'tikad, yaitu yang disebut hukum-hukum pokok dan kepercayaan. Dan untungnya maka dihimpunlah ilmu kalam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam atau syariah merupakan kaidah atau hukum yang berasal dari Allah kepada manusia. Baik, selanjutnya membahas tentang ruang lingkup hukum Islam. Rohidin dalam bukunya menerangkan bahwa pada dasarnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik sebagaimana sistem hukum barat. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fikih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencangkup hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan muamalah mencangkup hubungan manusia dengan sesamanya. Apabila hukum Islam disesuaikan dengan sistem tata hukum Indonesia, menurut Ar-Rahman Rashidin dalam formalisasi syariat Islam dalam perspektif tata hukum Indonesia, ruang lingkup muamalat dalam arti luas meliputi 1. Hukum perdata dan kedua hukum publik. Yang mana pengertian hukum perdata itu adalah hukum perdata Islam meliputi munakahat atau segala sesuatu terkait perkawinan, perceraian dan akibat hukumnya. Wiratasat atau mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Dan muamalah yaitu dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda. Tata hubungan manusia dalam jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam,
perserikatan, kontrak, dan sebagainya. Seterusnya, pengertian hukum publik. Hukum publik Islam meliputi jinayah atau aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman. Al-Ahkam As-Sultaniyah atau membicarakan permasalahan tentang kepala negara atau pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, pajak dan sebagainya. Syiar atau urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain. Dan mukhasamat atau peradilan kehakiman dan hukum acara. Penerapan hukum Islam di Indonesia. Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh seperti Arab Saudi ataupun Qatar, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam juga diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Selanjutnya, 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Bagaimana yang dikatakan dengan wakaf? Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Ada beberapa istilah yang terkait dengan kajian hukum Islam, yaitu pertama, syariat. Secara etimologis, luhawi, kata syariat berasal dari kata berbahasa Arab al-syara, yang berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan arah sumber pokok bagi kehidupan. Seringkali kata syariat ini sambungkan dengan Allah, sehingga menjadi syariat Allah, yang berarti jalan kebenaran yang lurus, yang menjaga manusia dari penyimpangan dan penyelewengan dan menjatuhkan manusia dari jalan yang mengarah pada keburukan dan ajakan-ajakan hawa nafsu. Baik, saya akan menyambung penjelasan dari teman saya. 2. Fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatian pada perbuatan hukum manusia mukallaf, yakni manusia menurut ketentuan Islam yang sudah balik atau sudah dewasa. Adapun perbedaan pokok antara syariat dengan fikih, yaitu syariat 1. Wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. 2. Syariat bersifat fundamental serta memiliki kecukupan ruang lingkup yang lebih luas. 3. Ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya sehingga berlaku abadi. 4. Hanya ada satu. 5. Konsep kesatuan di dalam Islam. Baiklah, selanjutnya ada fikih. Yang pertama, sebuah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua, fikih hanya bersifat instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Yang ketiga, merupakan karya manusia, maka sangat dimungkinkan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, berjumlah banyak. Dan yang kelima, beragam pemikiran. Yang terakhir, ada konon. Kata konon atau undang-undang berarti kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu seperti undang-undang pidana dan lain sebagainya. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari materi kami. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan ataupun kurang dari materi kami, teman-teman bisa mengambil bahan dari materi lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.